Kami dari kelompok 5 tugas bahasa Indonesia kelas 12 IPS 3 akan mempresentasikan tentang tugas, kritik, serta esai. Baik, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama dari saya nama Muhammad Husni Abdul Aziz. Saya Jaran. Saya Pina Aprilia. Saya Hanan Anwar. Saya Nita Liza. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kritik dan esai. Kritik adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Adapun pengertian esai diartikan sebagai karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya atau subjektif. Di sini saya akan menerangkan struktur kritik dan esai. 1. Penyataan pendapat atau tesis. 2. Argumentasi. 3. Penegasan ulang atau reiterasi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kritik dan esai. Berdasarkan sudut pandang penulisnya terangkum sebagai berikut. 1. Pada kritik penilaian dilakukan secara objektif disertai alasan yang logis. Sementara pada esai penilaian dilakukan secara subjektif atau berdasarkan pandangan pribadi penulis. 2. Pada kritik penilaian dilakukan menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Sementara pada esai penilaiannya jarang menggunakan kajian teori. 3. Kritik menyajikan penilaian karya secara utuh dan menyeluruh serta menyajikan kelebihan dan kekurangan karya. Sementara esai hanya membahas hal-hal yang menarik dari sebuah objek atau fenomena berdasarkan pengamatan atau pandangan penulis. Perbedaan berdasarkan pengetahuan yang disajikan terangkum sebagai berikut. 1. Kritik memiliki objek kajian berupa karya itu sendiri, sementara esai memiliki objek kajian berupa karya atau fenomena. 2. Kritik membuat deskripsi karya berupa sinopsis atau ringkasan, sementara esai tidak menyajikan sinopsis atau ringkasan objek atau fenomena yang dibahas. 3. Kritik menyajikan data objektif, sementara esai tidak selalu membutuhkan data objektif. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri kritik. Yang 1, memberikan tanggapan terhadap hasil karya. 2. Memberikan pertimbangan baik dan buruk atau kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra. 3. Pertimbangan bersifat objektif. 4. Memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. 5. Memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. 6. Tidak berprasangka. 7. Tidak berpengaruh siapa penulisnya. Dan adapun terkait ciri-ciri esai, yaitu pertama, 1. Membentuk prosa. 2. Singkat, dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. 3. Memiliki gaya pembeda. 4. Selalu tidak utuh. 5. Memenuhi kebutuhan penulisan. 6. Mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Di sini saya akan menjelaskan kebahasan kritik dan esai menggunakan pernyataan persuasif atau ajakan, ungkapan yang mengomentari istilah teknis, kata kerja mental, pernyataan berupa fakta yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan dari kelompok kami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.